Pernahkah kamu berpikir apa yang terjadi pada obat pereda nyeri seperti ibuprofen? Setelah kamu menelannya, obatnya yang meluncur ke tenggorokanmu dapat mengobati sakit kepala, punggung, dan pergelangan kaki yang terkilir. Namun bagaimana cara obat itu sampai ke tempat yang sesuai? Jawabannya adalah ikut menumpang dalam aliran darah. Berputar-putar dalam tubuhmu berlomba untuk melakukan tugasnya sebelum ditangkap oleh organ-organ dan molekul yang menetralkan dan membuang zat asing. Proses ini dimulai di sistem pencernaan. Misalkan kamu menelan tablet ibuprofen untuk nyeri pergelangan kaki. Beberapa menit, tablet itu mulai hancur karena cairan asam dalam lambung. Ibuprofen yang terlarut ini berjalan menuju usus halus, lalu menembus dinding usus ke dalam jaringan pembuluh darah. Pembuluh-pembuluh darah ini bermuara ke dalam vena, yang membawa darah ataupun yang ada di dalamnya menuju hati. Langkah berikutnya adalah membuatnya berhasil melalui hati, saat darah dan molekul obat di dalamnya menyusuri pembuluh dari hati. Enzim-enzim berusaha bereaksi dengan molekul-molekul ibuprofen untuk menetralkan mereka. Molekul-molekul ibuprofen yang hancur disebut metabolit, tidak lagi efektif sebagai obat pereda rasa sakit. Dalam tahap ini, kebanyakan dari ibuprofen berhasil melalui hati tanpa kerusakan. Obat itu melanjutkan perjalanan keluar hati, menuju vena-vena, ke dalam sistem sirkulasi tubuh. Setengah jam setelah kamu menelan pil, sebagian dosis obat telah berhasil sampai ke dalam sirkulasi darah. Lingkaran aliran darah ini mengalir ke setiap anggota tubuh dan organ, termasuk jantung, otak, ginjal, dan kembali menuju hati. Ketika molekul ibuprofen menemukan sebuah lokasi di mana respon nyeri tubuh sedang meningkat, mereka terikat ke molekul target spesifik yang termasuk dalam reaksi rasa sakit itu. Obat pereda nyeri semacam ibuprofen menghalangi produksi senyawa yang membantu tubuh mengirim sinyal-sinyal nyeri. Semakin bertambahnya molekul obat, efek pereda rasa nyeri meningkat, mencapai titik maksimum dalam waktu 1-2 jam. Setelah itu tubuh mulai membuang ibuprofen secara efisien, di mana dosis obat dalam darah menjadi setengahnya setiap 2 jam. Ketika molekul ibuprofen melepaskan diri dari target-target mereka, aliran darah sistemik membawa mereka keluar lagi, kembali ke dalam hati. Sebagian kecil lainnya dari jumlah total obat berubah menjadi metabolit yang akhirnya tersaring keluar oleh ginjal melalui air seni. Aliran dari hati ke tubuh ke ginjal berlanjut dalam kecepatan sekitar 1 siklus darah per menit, dengan beberapa obat ternetralisir dan tersaring keluar dalam setiap siklus. Langkah dasar ini sama bagi obat apapun yang kamu minum secara oral, tetapi kecepatan prosesnya dan jumlah obat yang bisa masuk ke dalam aliran darah bervariasi tergantung dari jenis obat. Dengan cara obat itu masuk ke dalam tubuh, instruksi dosis pada label obat bisa menjadi petunjuk, tetapi dosis itu adalah relata berdasarkan suatu sampel populasi yang tidak mewakili setiap konsumen, dan menentukan dosis yang tepat itu penting. Jika terlalu rendah, obat tidak akan manjur. Jika dosis terlalu tinggi, obat dan metabolitnya dapat menjadi beracun. Ini berlaku untuk obat apapun. Salah satu kelompok pasien tersulit untuk menentukan dosis yang tepat adalah anak-anak. Itu karena tubuh dan cara mereka memproses obat cepat berubah. Contohnya level dan enzim-enzim hati yang menetralisir obat. Dan itu hanyalah satu dari faktor-faktor rumit lainnya. Generik, umur, pola makan, penyakit, dan bahkan kehamilan mempengaruhi efisiensi tubuh untuk memproses obat. Suatu hari nanti tes DNA rutin mungkin bisa menentukan dosis obat yang tepat dan dibuat khusus sesuai efisiensi hati dan faktor-faktor lainnya. Namun saat ini, cara terbaik adalah membaca label atau konsultasi ke dokter atau apoteker dan meminumnya dalam jumlah dan waktu yang disarankan.